Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-26, 27, 28, 29 dan 30, yaitu dari ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-30, yaitu masih lagi tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu apabila sebelum ini menerangkan tentang dakwah Nabi Nuh, yaitu seruan Nabi Nuh kepada kaumnya supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun, supaya mereka tidak menyembah berhala. Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan kepada mereka bahwasanya Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kaum tidak mau menerima kebenaran. Mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tetap juga mewarisi kesesatan yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam yang menyampaikan dakwah kepada mereka dengan ikhlas, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dengan pengetahuan bahwasanya Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka malah menuduh Nabi Nuh alaihi salam sebagai yang gila. Kemudian Nabi Nuh hanyalah ingin mencari kedudukan supaya mendapatkan pengikut. Kemudian mereka menuduh Nabi Nuh berdusta karena menurut pandangan mereka bahwasanya yang berhak sebagai seorang nabi atau seorang rasul itu hanyalah malaikat, bukan manusia biasa seperti mereka. Kemudian mereka menyampaikan, yaitu dari kalangan pemuka-pemuka dari kaum Nabi Nuh, menyampaikan kepada masyarakat biasa, biarkan, tinggalkan Nabi Nuh alaihissalam itu dengan seruannya, sampai masanya nanti Nabi Nuh itu akan celaka, sampai masanya nanti Nabi Nuh itu akan mati juga, maka mereka akan terbebas dari seruan Nabi Nuh itu. Begitulah sikap kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh dalam ayat-ayat yang sebelum ini.
Dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, yaitu menerangkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan pertolongan kepadanya karena kaumnya telah mendustakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh, yaitu kaumnya yang mendustakannya, yaitu yang tidak mau menerima kebenaran, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu banjir besar. Dan yang selamat hanyalah Nabi Nuh alaihi salam bersama dengan orang-orang yang beriman dengannya, yang menaiki bahtera. Yang bahtera itu adalah yang diperintahkan oleh Allah untuk dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Inilah kisah Nabi Nuh yang insyaAllah dalam pertemuan ini diterangkan tentang kesudahan dari kaum yang menentang kebenaran, yaitu mereka ditenggelamkan. Dan adapun yang menerima kebenaran, Nabi Nuh bersama dengan orang-orang yang beriman dengannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnatullah, ketetapan Allah dari dahulu hingga sekarang adalah yang menerima kebenaran diselamatkan, yang menolak kebenaran ditenggelamkan. Inilah sebagai mukaddimah dari ayat-ayat yang akan kita pelajari. Berarti yang akan kita bahas adalah masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berlayar, kemudian sampai masanya air bah itu pun susut, kemudian Nabi Nuh kembali ke darat, kembali ke bumi. Kemudian pada masa itu yang selamat hanyalah yang beriman saja. Nah, pada masa itu tidak ada seorang pun manusia yang kafir selepas banjir itu. Tetapi dalam perjalanan waktu kembali lagi ada dari keturunan Nabi Nuh itu yang kafir kepada Allah. Maka pelajaran bagi kita, tidaklah ada jaminan bahwasanya apabila pendahulu itu beriman kemudian anak cucu akan beriman juga. Tidak ada jaminan. Bahkan dalam kisah Nabi Nuh disebutkan bahwasanya di antara yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banjir besar itu adalah anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an, dan juga ibunya. Ibunya berarti istri Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki berapa istri? Nah, di antara istri Nabi Nuh itu ada yang ditenggelamkan oleh Allah karena kekufurannya, meskipun ia berada di bawah seorang nabi sekalipun, istri dari seorang nabi sekalipun. Jadi tidak ada jaminan suami beriman kemudian istri pasti beriman, orang tua beriman anak pasti beriman, kemudian nenek moyang beriman kemudian anak keturunan pasti beriman. Tidak, karena keimanan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapatkan pelajaran yang banyak sekali dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang insya Allah pelajaran-pelajaran itu menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hidup ini, insya Allah. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membaca ayat kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Kemudian dengan terjemahan mudah-mudahan kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbinsurni bima kadzdzabun. Fa'auhayna ilaihi an isna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk faqulil hamdulillahi alladzi najjana minal qaumil zalimin wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, Nabi Nuh berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah aku, bima, disebabkan karena kadzabun, mereka mendustakanku. Nabi Nuh berdoa, wahai Tuhanku, tolonglah aku disebabkan karena mereka mendustakanku. Fa'auhayna, maka kami mewahyukan ilaihi, kepada Nabi Nuh alaihi salam, anisna, buatlah al-fulka, kapal atau bahtera, bi'ayunina, dengan perhatian kami atau dengan petunjuk kami, wa wahyina, dengan wahyu kami atau dengan bimbingan kami. Fa idza, maka apabila jaa, telah datang, amruna, perintah kami atau ketetapan kami atau keputusan kami, yaitu siksaan berupa banjir besar, wafarat tanur, wafara, dan muncullah atau memancarlah at-tanur, air dari at-tanur. At-tanur ada yang menerjemahkannya dengan permukaan bumi, ada juga yang menerjemahkannya dari batu, yang batu itu tempat biasanya manusia membakar roti, atau kita sebut sebagai tungku batu. Nanti kita akan bahas. Fasluk, maka masukkanlah, wahai Nuh, perintah Allah kepada Nabi Nuh, fiha, ke dalamnya, ke dalam bahtera itu, min kulli, dari tiap-tiap, zaujain itsnain, dari tiap-tiap jenis sepasang-sepasang. Setiap jenis apa? Jenis hewan atau binatang, juga jenis tanam-tanaman, masukkan ke dalam bahtera itu, sepasang-sepasang. Wa ahlaka, dan juga masukkan keluargamu, illa, kecuali, man sabaqa alaihil qaul minhum, man, siapa yang sabaqa, telah berlalu atau telah ditetapkan, alaihi, ke atasnya, al-qaulu, perkataan atau keputusan, ketetapan, minhum, dari kalangan mereka, bahwasanya mereka itu adalah yang termasuk ke dalam yang akan dibinasakan. Itu jangan masukkan ke dalam bahtera, biarkan. Wala tukhatibni, wala, dan janganlah, tukhatibni, kamu berbicara denganku, fil ladzina zalamu, tentang orang-orang zalim. Innahum, sesungguhnya mereka, mughraqun, orang-orang yang akan ditenggelamkan. Maka kami mewahyukan kepadanya, maknanya memberi petunjuk kepadanya, kepada Nabi Nuh, buatlah bahtera dengan perhatian kami dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami telah datang atau keputusan kami telah datang dan telah memancar air dari at-tanur, dari permukaan bumi, maka masukkanlah ke dalamnya, ke dalam bahtera, setiap jenis sepasang-sepasang dan juga keluargamu, kecuali sesiapa yang telah ditetapkan dari kalangan mereka yang akan ditenggelamkan. Dan janganlah kamu berbicara denganku, ini firman Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam, tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang akan ditenggelamkan. Ayat berikutnya, faidha, maka apabila, istawaita, kamu telah berada, kamu Nabi Nuh, anta, kamu, wa man ma'aka, dan siapa yang bersama denganmu, alal fulki,
di dalam bahtera, di atas bahtera. Nah, kalau sudah berada kamu dan orang yang bersama denganmu di atas bahtera, maknanya sudah mulai berlayar. Fakul, maka katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi najjana, yang telah menyelamatkan kami, minal qaumil zalimin, dari kaum yang zalim. Maka apabila kamu dan orang-orang yang bersama denganmu telah berada di atas bahtera, maka katakanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Ayat berikutnya, waqul, dan katakanlah wahai Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, anzilni, tempatkanlah aku, munzalan, di tempat mubarakan, yang diberkati, wa anta, dan engkau ya Allah, khairul munzilin, sebaik-baik yang memberikan tempat. Dan katakanlah wahai Nuh, doa berikut ini, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkati, dan sesungguhnya engkau sebaik-baik yang memberikan tempat. Ayat berikutnya, inna, sesungguhnya, fi dzalika, tentang itu, tentang kisah atau kejadian yang berlaku itu, la ayat, sungguh sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, wa in kunna, dan sesungguhnya adalah kami, la mubtalin, sungguh menguji. Adalah menguji orang-orang, menetapkan ujian ke atas orang-orang yang beriman. Ujian bagi Nabi Nuh, dan juga sungguh kami akan menenggelamkan siapa? Orang-orang kafir. Jadi kata mubtalin ini bisa dipakaikan kepada orang-orang beriman, nanti bisa dipakaikan juga kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya pada kejadian itu sungguh sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sesungguhnya kami adalah sungguh akan menenggelamkan orang-orang kafir, atau sungguh menguji orang-orang beriman. Betulkah mereka itu betul-betul beriman seperti Nabi Nuh dan orang-orang beriman yang bersama dengannya. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, lebih khusus tentang keputusan atau ketetapan Allah, yaitu berupa siksaan ke atas kaum Nabi Nuh yang menolak kebenaran. Padahal Nabi Nuh menyampaikan kebenaran dengan terang, dengan jelas. Yang disampaikan itu dapat difahami dengan akal fikiran, tetapi mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan mereka mengejek Nabi Nuh, membuat fitnah terhadap Nabi Nuh. Dan itu bukan hanya sekali dua kali. Dan Nabi Nuh itu berdakwah dalam tempoh waktu yang sangat panjang, yaitu 950 tahun lamanya. Bermakna mereka tetap menolak kebenaran itu dalam masa tempoh yang lama. Bermakna berulang kali Nabi Nuh menyampaikan dakwah kepada mereka, tetapi tidaklah mereka mau menerimanya. Berulang kali pula mereka menolak kebenaran tersebut. Apabila di dalam ayat-ayat sebelum ini diterangkan tentang berbagai alasan mereka menolak kebenaran, menerangkan bahwasanya setiap kali Nabi Nuh menyampaikan dakwah, maka setiap kali pula mereka memberikan alasan untuk menolak kebenaran. Oleh karena sudah begitu lama Nabi Nuh berdakwah dan mereka tidak juga mau menerima kebenaran, bahkan mereka semakin keras dan sungguh-sungguh menolak kebenaran, akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Nuh, ya Allah, jangan tinggalkan seorang pun dari mereka ya Allah, siksa mereka, celakakan mereka dalam satu bencana besar. Doa Nabi Nuh itu diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banjir besar. Dan yang beriman diselamatkan karena Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Kemudian orang beriman bersama dengan Nabi Nuh naik ke atas bahtera tersebut. Semua permukaan bumi tenggelam. Sampai puncak gunung yang paling tinggi pun juga tenggelam. Sehingga apabila banjir berlaku, dan banjir itu berlaku dikatakan bukan sehari dua hari. Ada riwayat menyebutkan 40 hari lamanya.
Jadi kalau 40 hari bumi ini terendam, kira-kira tanaman itu masih bisa hidup atau tidak? Maka punahlah makhluk yang ada di muka bumi, habis semuanya. Binatang ternak bagaimana? Mati. Bahkan ada riwayat menyebutkan bukan 40 hari, 6 bulan lamanya banjir itu menggenangi permukaan bumi sehingga tidak ada lagi kehidupan kecuali kehidupan yang ada dalam bahtera itu. Itu sebabnya Allah memerintahkan Nabi Nuh supaya membawa setiap tanaman dan juga binatang, hewan sejenis-jenis, setiap jenis sepasang-sepasang, jantan dan betina, supaya ada kehidupan lagi nanti, yaitu selepas banjir besar tersebut. Maka pelajaran sangat berharga sekali yang kita dapatkan dari kisah ini. Apabila Allah berkehendak untuk mendatangkan bencana yang meliputi seluruh muka bumi ini, Allah mampu untuk melakukannya. Apa halangan bagi Allah? Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apabila bencana itu pada masa dahulu berlaku ke seluruh permukaan bumi, dan itu berlaku, maka adalah mudah bagi Allah untuk mendatangkan bencana pada hari ini sebahagian dari permukaan bumi ini. Jadi apabila berlaku umpamanya tsunami di satu wilayah saja sekarang ini, itu adalah mudah bagi Allah. Jangankan satu wilayah, satu permukaan bumi ini pernah berlaku pada masa dahulu, apalagi sebahagian dari permukaan bumi. Maka mestinya melalui kisah ini semakin kita yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa dalam menetapkan siksaannya ke atas sesiapa yang dikehendakinya. Siapa yang akan disiksa? Yaitu yang menentang dan menolak kebenaran. Dan penentang kebenaran itu dari dahulu hingga sekarang ada saja. Mulai dari masa Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, sampai ke hari ini, sampai ke akhir zaman. Nah, kalau di akhir zaman siapa penentang kebenaran itu? Penolak kebenaran? Dajjal. Kemudian ada lagi bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang melakukan kerosakan di muka bumi. Tapi semua itu nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal akan mati terbunuh. Ya'juj dan Ma'juj itu pun juga akan mati terbunuh, tetapi tidak lama selepas itu dunia pun kiamat. Inilah dia beberapa ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan bertambah pengetahuan, bertambah keimanan, dan bertambah bekal kita dalam kehidupan. Kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-26, qala rabbinsurni bima kadzabun. Nabi Nuh berdoa, wahai Tuhanku, tolonglah aku dikarenakan mereka telah mendustakanku. Ini sambungan dari ayat sebelumnya yang menerangkan bahwasanya kaum Nabi Nuh, yaitu yang dipimpin langsung oleh para pemuka kaum, yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh, yang memiliki kedudukan di tengah kaum Nabi Nuh, mereka mendustakan Nabi Nuh, mengatakan Nabi Nuh itu bukan Nabi, Nabi Nuh itu bukan Rasul, manusia biasa yang ingin mendapatkan kuasa, ingin mendapatkan pengaruh, ingin mendapatkan pengikut, ingin mendapatkan kepentingan duniawi dan lain sebagainya. Maka dusta-dusta yang ditebarkan oleh para pemuka itu mudah sekali masuk kepada masyarakat biasa, sehingga ramailah yang mengikuti para pemuka-pemuka yang kafir itu. Bahkan dikatakan yang beriman itu hanya beberapa orang saja. Ada yang mengatakan yang beriman bersama dengan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama dengannya hanya 7 orang saja. Ada yang mengatakan 8 orang. Ada yang mengatakan 72 orang. Ada yang mengatakan 78 orang. Ada yang mengatakan 80-an orang. Tak sampai 100. Berarti sedikit sekali. Padahal Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 950 tahun. Sementara yang beriman hanya beberapa orang saja. Apa sebab? Sebab para pemimpin tadi
para pemuka tadi berhasil menyampaikan pengaruh kepada masyarakat biasa, sehingga masyarakat biasa pun menolak kebenaran. Kalau bahasa hari ini, ada pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin itu membangun opini publik, yaitu membuat pandangan secara umum sehingga masyarakat umum terpengaruh dengan pandangan yang sesat itu. Akhirnya mereka tenggelam dan hanyut dalam kesesatan. Maka berhati-hati dengan para pembuat opini. Kalau sekarang ini bukan hanya pembuat opini, ada lagi penyebar opini palsu, hoax, apalagi namanya. Nah, yang mereka ini bergerilya. Gerilya bukan relawan, tapi dibayar, bahkan memiliki mendapatkan upah yang tinggi, yang besar. Nah, ini adalah pengacau, perusak, sehingga kebenaran menjadi kabur, menjadi tidak lagi jelas oleh orang-orang awam. Semestinya mereka memperlihatkan yang benar itu benar dengan kepintaran dan kepandaian mereka, dan yang salah itu salah, sehingga manusia tidak tersesat dari kebenaran. Nah, karena kaum telah mendustakan dan sudah begitu lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan tidak nampak tanda-tanda mereka akan beriman, akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan difahami bahwasanya Nabi Nuh cepat-cepat saja berdoa umpamanya. Tidak. Sudah lama Nabi Nuh berdakwah. Nah, jadi kita pula jangan baru sehari dua hari berdakwah kemudian mendapat penolakan langsung berdoa, ya Allah habiskanlah semua ini ya Allah yang tidak mau menerima dakwah yang kusampaikan ini. Tidak, berdakwahlah dahulu. Waktu yang panjang, waktu yang lama sebenarnya bukanlah halangan bagi kita untuk cepat-cepat berputus asa. Tak boleh berputus asa dalam berdakwah. Cepat-cepat kurang semangat umpamanya dalam menyampaikan dakwah. Mereka mendapat petunjuk atau tidak mendapat petunjuk itu bukan urusan kita. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berdakwah, berusaha menyampaikan kebenaran. 10 tahun masih belum juga berubah, tambah lagi 15 tahun, 20 tahun, sampai kita mati atau mereka mati. Nah, jadi dakwah kita itu adalah sampai ke penghujung usia kita. Wahai Tuhanku, tolonglah aku dikarenakan mereka telah mendustakanku. Tak nampak lagi tanda-tanda mereka akan menerima kebenaran. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Fa'auhayna ilaihi, maka kami mewahyukan kepadanya. Mewahyukan maknanya memberi petunjuk kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwasanya Nabi Nuh dan orang-orang beriman yang bersama dengannya akan selamat. Tapi bagaimana untuk mendapatkan keselamatan itu? Cara supaya selamat itu bagaimana? Nabi Nuh sendiri pun tak tahu bagaimana supaya selamat. Tetapi Allah akan memberikan keselamatan. Caranya rupanya Allah sendiri yang menentukannya. Setiap Nabi itu memiliki cara-cara tersendiri yang Allah berikan kepada mereka untuk selamat. Nah, Nabi Isa alaihissalam, bagaimana cara Allah untuk menyelamatkannya? Mengangkatnya ke langit sehingga tidak berhasil disalib oleh orang-orang yang membenci yang akan membunuhnya. Kalau Nabi Musa dan orang-orang yang bersama dengannya yaitu Bani Israel dibelahkan laut. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Api yang membakarnya itu menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk Nabi Nuh bagaimana? Nah, ini caranya yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk anis na'il fulka, buatlah bahtera bi'ayunina. Bi'ayunina, bi'ayunina adalah ain, maknanya mata. Bi'ayunina maknanya dengan perhatian kami. Biasanya yang memperhatikan adalah mata. Maknanya, wahai Nuh, buatlah kapal dengan
perhatian kami. Dengan perhatian kami ini, dengan petunjuk kami, dengan bimbingan kami, dengan arahan kami, dengan apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah bahtera. Nabi Nuh pula bukan seorang pembuat kapal. Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, bermakna Nabi Nuh alaihissalam bukan membuatnya dengan kepakaran yang ia miliki, tetapi membuatnya dengan wahyu dari Allah, yaitu dengan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, kemudian juga dalam tafsir disebutkan bahwasanya sampai kepada pemilihan kayu, itu Allah yang mengarahkan kepada Nabi Nuh. Kayu ini yang diambil wahai Nuh. Kemudian bagaimana membuat atau merangkai kapal itu, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan Allah, dengan merendamnya terlebih dahulu supaya dia keras, kemudian dengan menjemurnya dalam waktu yang lama sebelum dirangkai kayu-kayu tersebut. Dikatakan berapa lama Nabi Nuh membuat kapal itu? Banyak riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh membuat kapal hingga 100 tahun lamanya. 100 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun. Karena Nabi Nuh hidup berapa lama? 950 tahun. Dan dalam ayat yang lain, selama Nabi Nuh membuat kapal, selama itu pula kaumnya mengejeknya, mengolok-oloknya, mengkejinya. Berarti selama itu pula Nabi Nuh istiqamah, tetap pendirian, meskipun setiap hari diejek oleh kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal bahtera. Bahtera kapal di sini bukan sampan kecil, bukan. Ini adalah bahtera besar. Dikatakan tingkatnya 3 tingkatnya, 3 tingkatan kapal itu. Bahkan dikatakan itulah kapal pertama yang dibuat oleh manusia. Nah, manusia pertama yang membuat kapal adalah Nabi Nuh dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan penemuan akal manusia, tidak, tetapi dengan wahyu Allah. Sama dengan besi. Besi yang keras itu dilunakkan oleh Nabi Daud alaihissalam dengan petunjuk Allah juga. Wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan besi untuknya. Akhirnya besi yang keras itu lunak, bisa dibentuk, bisa dibuat senjata, bisa dibuat sebagai baju untuk perisai dan lain sebagainya sampai ke hari ini. Jadi banyak ilmu yang Allah berikan kepada manusia tidak datang dari manusia itu langsung, tidak, tetapi Allah menurunkan dari sisinya sehingga mendatangkan manfaat bagi manusia itu. Maka kami mewahyukan kepadanya, buatlah kapal dengan perhatian kami, dengan petunjuk kami, dengan bimbingan kami, dengan penilikan kami dan lain sebagainya. Boleh silakan kita buat terjemahan yang mana makna bi'ayunina ini langsung dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam pemeliharaan Allah. Apabila salah Nabi Nuh, maka Allah akan langsung betulkan. Wa wahyina, dan dengan petunjuk kami. Selesai sudah. Ini tak diterangkan prosesnya seperti apa, tidak. Ini di ayat yang lain. Ini hanya menerangkan tentang apa sebab keselamatan. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Nabi Nuh, yaitu dengan membuat dengan perintah Allah kepada Nabi Nuh supaya membuat kapal, dan nanti dengan menaiki kapal itu selamat. Fa idza jaa amruna, langsung saja kepada kejadian yang akan berlaku setelah kapal dibuat, yaitu maka apabila telah datang perintah kami, perintah Allah adalah air memancar kamu dari bumi, maka terpancarlah air dari bumi, yaitu sebagai air bah, yaitu banjir besar sebagai siksaan, yaitu yang akan menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang ada di permukaan bumi. Wa farat tanur, dan memancarlah air dari tanur. Sebagian besar ulama tafsir menyebutkan at-tanur
adalah tungku batu tempat orang membakar roti. Roti itu kan dibakar di tungku batu. Nah, air itu memancar dari tungku tersebut. Biasanya yang ada di tungku itu apa biasanya? Api. Tetapi air yang memancar dari tungku tersebut. Jadi itu adalah sebagai isyarat bahwasanya itu adalah permulaan banjir besar. Bahwasanya air yang memancar dari tungku itu bukan air biasa. Itu adalah air awal dari banjir besar. Dan itu sebagai pertanda bagi Nabi Nuh untuk bersiap sedia. Yaitu perintah Allah berikutnya, fasluk fiha, maka masukkanlah ke dalam. Setelah terpancar air dari tungku batu itu adalah pertanda banjir akan datang, akan tiba. Taufan, yaitu angin kencang, kemudian hujan pun turun, air dari perut bumi keluar. Maka Allah memerintahkan Nabi Nuh supaya memasukkan ke dalam bahtera tersebut min kulli zawjayn itsnain, yaitu dari tiap-tiap jenis makhluk sepasang-sepasang. Makhluk itu kan banyak sekali. Bagaimana Nabi Nuh bisa memasukkan ke dalam bahtera itu? Maka ulama tafsir menyebutkan Nabi Nuh pun mengadu kepada Allah, ya Allah, banyak sekali makhluk sepasang-sepasang, bagaimana cara masukkannya? Nah, kalau binatang ternak sepasang-sepasang mungkin mudahlah, dari unta sepasang pamannya, dari kerbau sepasang. Tapi kalau setiap hewan sepasang-sepasang, bagaimana caranya? Maka Allah memerintahkan, wahai Nuh, minta saja mereka berkumpul, maka semuanya akan terkumpul. Tinggal lagi kamu masukkan saja ke dalam bahtera. Maka Nabi Nuh pun memohon, ya Allah, kumpulkanlah. Akhirnya terkumpul di satu tempat, kemudian dibawa masuk ke dalam bahtera. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Sama dahulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, seru manusia yang ada di seluruh permukaan bumi untuk datang ke rumah gue ini. Ya Allah, bagaimana aku menyeru manusia? Manusia sudah bertebar, sudah bertabur, tersebar di seluruh penjuru muka bumi ini. Bagaimana aku akan memanggil? Suaraku ini tak sampai kepada setiap penjuru bumi. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, panggil sajalah wahai Ibrahim, aku yang akan menyampaikan seruanmu itu kepada setiap orang. Sampai ke hari ini. Maka dikatakan di mana saja manusia sampai seruan untuk pergi ke tanah suci itu, di mana saja manusia berada, karena yang menyampaikan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan difahami ini sebagai hukum kebiasaan lagi, enggak, ini sudah perkara yang luar biasa, karena ini adalah kejadian yang luar biasa yang menerangkan tentang kemahakuasaan Allah. Maka nanti di ayat yang ke-30 disebut, inna fi dzalika laayat, sesungguhnya dalam kejadian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu dia tanda kekuasaan Allah. Air terpancar dan menjadi air bah, kemudian menutupi seluruh permukaan bumi sampai ke puncak gunung yang paling tinggi. Karena anak Nabi Nuh alaihissalam ketika dipanggil oleh Nabi Nuh supaya naik ke atas bahtera, anak Nabi Nuh itu menjawab, wahai ayah, aku akan pergi lari. Tidak, aku tak akan mau naik ke atas bahtera ayah itu. Aku akan pergi lari ke atas puncak gunung, karena puncak gunung itu tinggi, air tak akan sampai ke puncak gunung. Tetapi Nabi Nuh menjawab, la asimal yauma min amrillah, tak ada siapa yang selamat pada hari ini dari banjir besar ini. Meskipun dia lari ke puncak gunung sekalipun, sa'awi ila jabal, jabal gunung, aku akan lari ke gunung, ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkanku dari banjir besar ini. Tapi Nabi Nuh mengatakan tidak ada siapa yang bisa selamat dari banjir besar, karena puncak gunung itu pun akan tenggelam. Lihat kejadian yang luar biasa. Wa ahlaka, dan juga bawa sekali masuk ke dalam bahtera itu, wahai Nuh, ahli keluargamu semuanya. Enggak, perintah Allah itu
illa man sabaqa alaihi alqaulu minhum, kecuali jangan buat masuk, yaitu siapa-siapa yang telah ditetapkan dari kalangan mereka yang akan ditenggelamkan. Siapa? Yaitu salah seorang istri dari Nabi Nuh, dikatakan yang bernama Wa'ilah namanya, dengan anaknya yang bernama Kan'an. Anak Nabi Nuh itu ada berapa? Ada 4 yang laki-laki. Ada Sam, ada Ham, ada Yafith, ada Kan'an. Nah, Kan'an yang keempat ini yang ditenggelamkan. Yang 3 lagi itu masuk bersama dengan Nabi Nuh ke dalam bahtera bersama dengan istri mereka masing-masing. Nah, maka dari 3 anak inilah keturunan Nabi Nuh hingga ke hari ini. Jadi kita ini keturunan siapa ini? Salah satu dari 3 ini. Tak dapat pula dipastikan yang mana kita ini. Tapi tidaklah dari kalangan Kan'an, karena Kan'an itu sudah ditenggelamkan. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, jangan kamu bicara denganku wahai Nuh tentang orang-orang zalim. Maknanya jangan bicara denganku, maknanya ya Allah itu istriku, janganlah ia ditenggelamkan. Jangan. Siapa yang sudah ditetapkan akan ditenggelamkan, maka biarkan saja dia tenggelam. Jangan kamu bicara denganku. Karena ada juga tidak suami itu cinta kepada istrinya? Ada. Ada juga orang tua cinta pada anaknya? Ada. Cinta itu pasti ada. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Tapi Allah menjawab, itu bukan dari keluargamu. Ya anakmu, tapi bukan dari keluargamu. Maka biarkan dia termasuk ke dalam orang-orang yang ditenggelamkan. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan ditenggelamkan. Bermakna ketetapan Allah berlaku, ketentuan Allah terjadi, dan tidak ada siapa yang bisa mengelak. Dan Nabi Nuh sendiri pun tak terfikir kejadian seperti itu, karena memang Nabi Nuh hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Banjir berlaku, semua sudah masuk ke dalam bahtera, bahtera sudah berlayar, semua sudah berada di atas bahtera. Fa idza stawaita anta, ini petunjuk Allah pula kepada Nabi Nuh, sudah berada dalam bahtera. Apabila kamu sudah berada di atas bahtera, wa mam ma'aka, dan orang-orang yang bersama denganmu, yaitu yang beriman, di atas bahtera, alal fulki faqulil hamdulillah, maka katakanlah segala puji bagi Allah. Jadi Allah mengajarkan doa kepada Nabi Nuh alaihissalam, kalau sudah berada di atas bahtera dan kaum yang zalim telah ditenggelamkan di luar sana, maka jangan lupa memuji Allah. Memuji Allah maknanya bersyukur kepada Allah. Allah yang telah alladzi najjana minal qaumil zalimin, yaitu yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Puji Allah karena telah mendapat nikmat. Nikmat apa yang didapatkan oleh Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, yaitu nikmat keselamatan dari banjir besar yang menenggelamkan. Nikmat keselamatan dari kaum yang mengejeknya, yang mengoloknya, yang mengkejinya, yang menghinanya, yang selama ini mendustakannya. Itu adalah nikmat Allah yang mesti dipuji, disyukuri. Memuji nikmat Allah, memuji Allah yang telah memberikan nikmat, akan menambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Memuji Allah dengan menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi najjana minal qaumil zalimin, yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Dan satu lagi yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, bukan hanya perintah memuji Allah ketika telah berada di atas bahtera. Bahtera itu sudah berlayar. Tadi dikatakan berapa lama dalam sebuah riwayat? Bahtera itu berlayar selama 6 bulan, 40 hari lamanya. Ada yang mengatakan 40 hari. Selama itu pula bahtera berlayar, kemudian apabila semua orang-orang kafir yang tenggelam itu telah binasa,
maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya berdoa lagi, yaitu doa supaya diturunkan ke bumi, ditempatkan ke bumi di tempat yang diberkati. Allah ajarkan doa, Rabbi, wahai Tuhanku, anzilni, katakan doa ini wahai Nuh. Maka Nabi Nuh pun berdoa, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku ya Allah munzalam mubarakan, di tempat yang diberkati, tempat yang berkah, tempat yang memiliki kelebihan. Kata berkah ini adalah kata yang menerangkan bahwasanya nilainya tidak seperti yang kita lihat atau yang kita dengar. Boleh jadi sesuatu itu sedikit kita lihat, tetapi apabila Allah memberikan keberkatan atau keberkahan di sesuatu yang sedikit itu, nilainya menjadi banyak. Umpamanya seperti makanan yang diberkati oleh Allah ketika berada di rumah Abu Talhah, seperti yang pernah kita sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwasanya makanan itu hanya cukup untuk 1-2 orang saja. Kemudian Rasulullah mendoakan makanan tersebut, berdoa kepada Allah supaya makanan tersebut diberkati. Maka Allah turunkan keberkatan pada makanan tersebut. Kemudian Rasulullah meminta kepada Anas bin Malik supaya memanggil 10 orang sahabat untuk memakan makanan tersebut. 10 orang sahabat masuk memakan makanan tersebut. Tadi makanan itu hanya untuk 1-2 orang. 10 orang memakan makanan yang sedikit itu, 10 orang itu kenyang, makanan itu masih tersisa. Karena makanan itu nilainya tidak lagi seperti yang dilihat oleh mata kepala kita, tetapi nilainya sudah nilai keberkahan, karena ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sedikit tetapi mengenyangkan dan berlebih. Wahai Anas, panggil lagi sahabatku yang ada di luar sana. Dipanggil lagi 10 orang untuk memakan makanan tersebut. Ke-10-nya kenyang, makanan itu masih tersisa. Sampai berapa kali Anas memanggil keluar? 10 sampai dikatakan 70 orang memakan makanan yang tadinya hanya untuk 1-2 orang, dan makanan itu masih tersisa. Apa namanya itu? Berkah, keberkahan. Berkah sedikit tetapi berlebih, itu berkah. Banyak tapi kurang, itu apa namanya itu? Tidak berkah. Oh, lawan berkah namanya tidak berkah. Bermakna itu azab atau siksaan, karena Allah tarik manfaat yang ada dalamnya sehingga manusia tidak mendapatkan kenikmatan atau tidak mendapatkan kepuasan, yaitu merasa kurang dari pemberian yang sebenarnya. Apabila manusia diberi keberkahan, akan dapat menikmati dan akan puas dengan pemberian tersebut, meskipun pemberian itu jumlahnya kecil, sedikit. Tempat yang berkah yang diminta oleh Nabi Nuh itu adalah tempat yang apabila manusia hidup di situ, manusia akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Kemudian rezeki mereka berlimpah ruah di situ, makanan berlebih, apa saja yang mereka perlukan dalam hidup berlebih di tempat itu. Maka Nabi Nuh berdoa, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin, engkau adalah sebagai yang sebaik-baik yang menempatkan kami. Maka berlabuhlah bahtera itu. Di mana berlabuhnya? Ya, di Jabal Al-Judi. Itu di mana itu? Nah, ada yang mengatakan di Baghdad, ya. Ada yang mengatakannya di Yaman, ada yang mengatakan di Syam, negeri Syam. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Yang penting kapal itu berlabuh kembali dan semua yang ada dalam bahtera itu turun ke bumi. Manusia, Nabi Nuh bersama orang-orang beriman, dan juga binatang ternak dan tanam-tanaman kembali tumbuh di permukaan bumi dari yang dimuatkan atau yang berada di atas kapal itu. Akhirnya mulailah kehidupan yang baru lagi. Ayat yang berikutnya nanti menerangkan tentang
kehidupan yang baru itu. Sebelum sampai kepada ayat berikutnya, di penghujung ayat yang ke-30 Allah menyebutkan, inna fi dzalika laayat, sesungguhnya dalam kejadian itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya supaya apa? Supaya manusia yang tidak beriman jadi beriman, supaya yang sudah beriman bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, kemudian mendapatkan pelajaran, kemudian menjadi berhati-hati, berwaspada, jangan sampai menolak kebenaran, apalagi menentang kebenaran, karena kesudahannya adalah bencana, malapetaka, bala. Bala ini, wa in kunna lamubtalin, sungguh kami akan memberikan bala. Bala ini apa? Bala azab atau siksaan atau bencana. Sungguh kami akan memberikan bencana kepada siapa? Kepada orang-orang kafir tentang kebenaran itu, yang menolak kebenaran itu. Tapi ada juga makna lamubtalin di sini, sungguh kami akan menguji. Menguji siapa? Menguji orang-orang beriman. Orang beriman diuji supaya bertambah kedudukannya, bertambah kebaikannya. Karena orang beriman apabila diuji akan berhasil dalam ujian, yang dengan ujian tersebut maka akan semakin tinggi kedudukannya. Wa in kunna lamubtalin, sungguh kami akan menyiksa orang-orang kafir dan meninggikan orang-orang beriman. Karena al-bala, al-ibtila, ujian kepada orang-orang kafir itu adalah buruk, tetapi kepada orang-orang beriman itu adalah baik. Inilah dia beberapa ayat yang kita pelajari, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Lebih khusus adalah siksaan Allah yang ditetapkan ke atas orang-orang yang menolak kebenaran, seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam dahulu. Meskipun yang menolak itu adalah dari kalangan keluarga Nabi sendiri, yaitu istri Nabi Nuh alaihissalam dan juga anak Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi apabila menolak kebenaran, maka ditimpakan siksaan, dan Nabi Nuh sebagai Nabi tidak dapat memberikan jaminan keselamatan dan tidak punya kuasa untuk menyelamatkan, karena ia berhubungan langsung dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi pelajaran yang berguna untuk kita menjadi lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.